Kasus positif COVID-19 di Indonesia melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Lonjakan tersebut dinilai akibat lemahnya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Jika tak ditangani dengan cepat, diperkirakan dalam 2 pekan fasilitas kesehatan di Indonesia akan kolaps. Untuk mengulas hal tersebut lebih lanjut, simak perbincangan jurnalis JPM TV Nurul Khotimah dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, berikut ini. Dalam beberapa waktu belakangan ini, angka kasus positif COVID-19 di tanah air melonjak secara signifikan. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan lonjakan kasus positif COVID-19 ini terjadi dan bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan untuk menekan laju kasus positif COVID-19 di tanah air? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Halo Bu, Mas Dalina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke, Bu, ini kan seperti yang kita tahu ya Bu ya, angka kasus positif akhir-akhir ini melonjak sangat tajam sekali, di mana kemarin mencapai 12.900 dalam satu hari. Lalu sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan lonjakan kasus positif COVID-19 ini terjadi? Sebenarnya kenaikan kasus itu sudah berjalan 10 minggu, bukan baru 2-3 minggu terakhir. Apa yang menyebabkan? Nah, yang paling banyak itu di beberapa wilayah, sekitar 25 kabupaten kota, di 4 provinsi itu varian baru, lebih mendominasi. Kemudian yang kedua, tentu karena program tracing tidak berjalan secara efektif. Karena itu kasusnya terus naik dan 2 minggu belakangan ini naiknya cukup signifikan. Tapi itu fokus pada beberapa provinsi saja, tidak di seluruh Indonesia. Oke, untuk provinsi mana aja nih Bu yang angka kasusnya cukup tinggi kenaikannya? Provinsi yang naik cukup tinggi, pertama Jawa Timur untuk Bangkalan dan sekitar Madura, hampir seluruh Madura. Kemudian yang kedua di Jawa Barat itu untuk wilayah Bandung Raya. Bandung Raya punya Kabupaten Bandung, kemudian Cimahi, Kota Bandung. Kemudian DKI Jakarta dan aglomerasinya. DKI Jakarta seluruhnya, kemudian aglomerasinya ada Depok, kemudian Bekasi dan Bogor memang belum terlalu terlihat tetapi sudah mulai kelihatan. Lalu Jawa Tengah ada sekitar 8 kabupaten kota, Pati, Kudus, Jepara dan daerah-daerah sekitarnya. Oke, Bu. Tapi kan saat ini pemerintah yang kita tahu kan masih terus menerapkan PPKM Mikro ya Bu ya. Tapi lonjakan kasus positif COVID-19 ini terus terjadi. Apakah bisa dikatakan PPKM Mikro yang dilakukan oleh pemerintah ini gagal begitu Bu? PPKM Mikro itu akan berhasil pada kondisi normal. Artinya pada kondisi pandemi dengan transmisi yang normal. Tapi untuk penularan yang tidak lazim, maka PPKM Mikro tentu tidak menjadi efektif. Karena itu harus diambil intervensi khusus untuk daerah-daerah epicenter, kita menyebutnya epicenter atau hotspot yang saat ini sedang menyala di 25 kabupaten kota tersebut. Oke, tapi perlu nggak sih Bu saat ini pemerintah melakukan lockdown atau karantina total seperti awal? Karena kan ini sejumlah pihak juga sudah banyak yang mendesak ya Bu ya, karena kasus ini cukup tinggi sekarang. Lockdown itu sebenarnya tidak dikenal di dalam undang-undang kita. Yang dikenal itu karantina wilayah. Mungkin itu menjadi salah satu solusi. Jadi karantina wilayah itu, tapi benar-benar dikarantina. Jangan hanya kata-katanya saja, tapi faktanya tidak. Contoh PSBB. PSBB itu awalnya adalah karantina wilayah luas. Mestinya itu hampir mirip dengan lockdown mungkin ya. Tetapi mestinya sektor-sektor yang tetap buka itu nggak boleh sebanyak itu. 3 saja sektor esensial yang buka, kesehatan, pemenuhan kebutuhan publik seperti air, listrik, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan logistik seperti retail, tapi hanya untuk yang sembako. Jadi itu saja yang berjalan. Jangan seperti yang lalu ada PSBB tetapi 11 sektor tetap buka. Itu tidak efektif. Jadi harusnya yang dilakukan itu seperti apa Bu? Pengendalian itu berjalan sistematis, nggak boleh abruk-abrukan, aur-auran seperti sekarang ini. Jadi tracing itu merupakan key point atau poin kunci di dalam pengendalian. Mencari kasus sebanyak-banyaknya di komunitas, kemudian juga melakukan testing bagi seluruh suspek, lalu melakukan isolasi dan karantina itu kunci utama.
supaya kasus-kasus ini tidak kemudian mengalir ke rumah sakit. Lebih baik kita menemukan kasus dalam kondisi ringan atau tanpa gejala sebanyak-banyaknya di komunitas, karena mereka yang ringan dan tanpa gejala ini mudah untuk diintervensi, mudah untuk dipantau, mudah untuk dimonitor. Dibandingkan mereka kemudian berbondong-bondong memenuhi rumah sakit seperti sekarang. Mereka yang ke rumah sakit itu biasanya sudah dalam kondisi sakit berat atau kritis. Prognosis atau kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil. Itu yang membawa angka kematian kita tidak pernah turun sampai hari ini. Jadi pemerintah jangan hanya memperhatikan sektor hilir saja. Anggaran kita itu tidak adil bagi komunitas dan rumah sakit. Sebagian besar anggaran kesehatan diarahkan kepada rumah sakit. Puluhan triliun, tetapi untuk di komunitas, bahkan memberikan insentif bagi para tracer saja, kita tidak adil. Di sini yang kemudian kita lihat dalam 10 minggu terakhir ini hasil yang kita dapatkan dari itu. Kita sudah pernah mengendalikan 4,5 bulan dengan penurunan kasus overall Indonesia 10 minggu. Di berbagai provinsi rata-rata lebih dari 15 minggu. Tapi kemudian ketika program itu di stop, maka ini yang kita dapatkan hasilnya hari ini. Kenapa programnya di stop? Sebenarnya tidak di stop, tapi digantikan oleh Babinsa Babin Kamtibmas. Sementara tracer yang lalu itu memang full time, bekerja untuk tracing, dia tidak mengerjakan apa-apa. Mengharapkan kader, Babinsa Babin Kamtibmas, mahasiswa, itu baik. Tetapi mereka tidak bisa diharapkan untuk full time mengerjakan itu. Ketika tracing dilakukan sambilan, maka ini yang kita dapatkan. Karena itu, kembalikan kepada program utama pengendalian. Tapi mungkin pemerintah tidak terlalu hobi dengan program pencegahan, lebih senang dengan hal yang seperti ini. Oke, berarti langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pengendalian, kuncinya yang 3T tadi Bu ya, tracing, testing dan juga treatment itu harus dimaksimalkan sedini mungkin ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Mas Dalina Pane atas waktunya untuk berbincang dengan JPM TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Mas Dalina Pane, Nurul Khotimah, Bintang